Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai mortalitas, di mana pada dinamika populasi ikan, mortalitas dibagi menjadi dua, yaitu mortalitas alami dan mortalitas penangkapan. Mempelajari mortalitas berarti mempelajari laju perubahan. Ya, perubahan tentang apa? Perubahan tentang pengurangan populasi. Di sini populasi ikan. Dan biasanya dinyatakan dengan perubahan sesaat. Nah, ini ada mungkin salah satu contohnya ada ikan hiu yang mati. Mungkin ikan hiu ini mati karena umurnya sudah tua ataupun lingkungan yang rusak atau dipengaruhi oleh faktor independen. Nanti kita bahas dengan faktor independen ini. Tetapi yang pasti beberapa mortalitas alami ini terjadi lebih banyak dikarenakan oleh predator atau pemangsaan, ya, di mana ikan-ikan yang jadi target pangsa itu lebih besar mortalitas alaminya dibandingkan dengan mortalitas perubahan iklim, misalkan dan lain sebagainya. Nah, laju perubahan mortalitas sendiri kita bisa menuliskannya dengan cara dN per dt sama dengan negatif Z dikalikan dengan N. Di mana kita bisa mengetahui N pada waktu tertentu atau NT, ya, di mana NT ini akan dipengaruhi oleh faktor Z atau koefisien mortalitas sesaat, ya. Yang di mana koefisien mortalitas sesaat ini pun dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor mortalitas alami, yang kedua adalah faktor mortalitas penangkapan. Jika ada satu populasi yang tidak dieksploitasi, maka Z-nya sama dengan M atau koefisien mortalitasnya hanya dipengaruhi mortalitas alami saja. Tetapi jikalau spesies ikan itu dieksploitasi, maka yang mempengaruhi ada dua faktor ini, mortalitas alami dan mortalitas penangkapan. Ya, bersamaan laju perubahan sesaat ini atau laju mortalitas ini, kita bisa menuliskannya dengan cara yang lain. Ya, misalkan NT kita pindah ruaskan ke kanan dan DT kita pindah ruaskan ke kiri, sehingga penulisannya pun akan seperti ini, 1 per NT dikalikan dengan DN sama dengan negatif Z dikalikan dengan DT. Nah, persamaan ini adalah persamaan diferensial, sehingga persamaan diferensial ini ketika kita integralkan, maka persamaannya menjadi log NT sama dengan negatif ZT ditambah dengan konstanta, ya, ditambah dengan konstanta. Nah, ini adalah persamaan barunya. Nah, sehingga ketika persamaan baru ini kita tuliskan dengan cara yang lain, maka akan kita tuliskan seperti ini, ya. Kita hilangkan lognya, berarti NT sama dengan N0, ya, dikalikan dengan bilangan natural karena tadi dari log ini, ya, karena ruas yang sebelah kirinya tidak ada lognya, di sini tidak ada lognya, maka N0 dikalikan dengan pangkat dari Z T. Nah, seperti inilah hasil akhir ketika persamaan laju mortalitas, laju perubahan sesaat ini kita kerjakan atau kita turunkan. Nah, turunannya akan seperti ini, ya. Mungkin akhirnya adalah seperti ini, ya. Akhirnya akan seperti ini, ya. Dari beberapa persamaan turunan tadi dari laju mortalitas, kita mendapatkan persamaan kedua, yaitu NT sama dengan N0 dikalikan dengan pangkat negatif Z dikalikan dengan T. Di mana kita bisa mencari NT-nya itu berapa, ya. Di mana ketika mencari NT
hal yang perlu diketahui adalah N0-nya berapa, atau jumlah populasi pada saat waktu T0. Nah, pada waktu T0 ini biasanya diperoleh dari sensus, dari tagging, dan lain sebagainya. Untuk metodenya sendiri, untuk caranya sendiri, ini dibahas di subbab berikutnya, yaitu mengenai estimasi populasi. Nah, berkaitan dengan laju mortalitas dipengaruhi oleh dua, yaitu laju mortalitas alami, ya, dan mortalitas penangkapan F dan M. Nah, di mana laju mortalitas alami ini atau kematian secara alami ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya karena penyakit, karena predasi, karena umur, karena lingkungan, dan sebagainya. Mungkin lingkungan berkaitan dengan pencemaran, kemudian suhu, kemudian salinitas air, dan lain sebagainya. Nah, untuk persamaannya sendiri, ini mengacu pada persamaan mortalitas total, di mana M ini pengganti daripada Z, ya, atau mortalitas total. Nah, M ini sebagai koefisien mortalitas alami, ya, di mana koefisien mortalitas alaminya itu ya dipengaruhi oleh beberapa faktor ini: penyakit, predasi, umur, ataupun lingkungan. Dan yang lebih dominan adalah predasi ketika mortalitas alami ini dihitung. Ini adalah salah satu contoh mortalitas alami terhadap umur atau terhadap T, ya. Terhadap T, X-nya itu adalah T, di mana semakin tinggi umur, ya, semakin berusia atau semakin tua, maka koefisien mortalitasnya semakin tinggi. Ini dilakukan oleh beberapa peneliti, misalkan di ikan herring Pasifik, kemudian ikan whitefish di Shakespeare's Island Lake, dan lain sebagainya. Di sini memperlihatkan bahwa terjadi linearitas antara umur atau X dan koefisien mortalitasnya, atau berapa besar possibility atau kemungkinan kematiannya. Nah, semakin tinggi atau semakin tua, mortalitasnya akan semakin tinggi, ya, koefisien mortalitasnya akan semakin tinggi. Faktor yang kedua untuk laju mortalitas adalah kematian karena penangkapan atau mortalitas karena penangkapan, ya, di mana Z itu adalah mortalitas total. Tadi Z itu apabila ada populasi ikan yang dieksploitasi, maka mortalitas alaminya ditambahkan dengan mortalitas penangkapan atau koefisien mortalitas penangkapan, di mana untuk persamaannya sendiri ini adalah persamaannya dN per dt sama dengan negatif F dikalikan dengan N, di mana ini pengganti untuk Z ataupun pengganti untuk M, ya. Nah, untuk koefisien mortalitas penangkapan itu sendiri, itu ada dua faktornya, yaitu Q dan F, di mana Q itu adalah konstanta penangkapan dan F adalah intensitas penangkapan. Menyambung pada slide sebelumnya bahwa laju mortalitas penangkapan itu dipengaruhi oleh Q dan F, ya, di mana Q itu adalah konstanta dan F itu adalah intensitas penangkapan, ya, dipengaruhi oleh kedua itu, di mana konstanta penangkapan itu didapatkan oleh beberapa laju penangkapan, terutama yang membedakan antara konstanta penangkapan
itu adalah alat tangkap itu sendiri. Nah, misalkan ini konstanta penangkapan pada troll itu akan berbeda dengan konstanta penangkapan pada pada alat tangkap pulsa, juga berbeda dengan trap ataupun dengan handline, ya. Di mana keempat contoh ini juga akan memiliki intensitas penangkapan yang berbeda-beda, sehingga pada jenis ikan tertentu mungkin hanya ditangkap oleh pulsain saja, dan itu berapa konstantanya, kemudian berapa intensitas penangkapannya, ya, itu hanya di pulsain saja. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika ikan spesies tertentu, misalkan ikan spesies tongkol itu bisa ditangkap oleh pulsain kalau di Indonesia, bisa ditangkap oleh handline, ya, sehingga harus ada standarisasi dari kedua usaha penangkapan ini, kedua alat tangkap ini, di mana Q-nya harus disamakan atau distandarisasi dan F-nya pun harus disamakan. Sehingga ketika kita berbicara tentang laju penangkapan atau laju mortalitas penangkapan, maka harus dilihat alat tangkapnya, apakah alat tangkapnya troll, alat tangkapnya pulsain, handline ataupun trap, ya. Dan juga harus diperhatikan ikan jenisnya atau jenis ikannya. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang standarisasi pada perkuliahan pengelolaan sumber daya perikanan yang lalu, kita berbicara tentang CPW, ya. CPW ikan tongkol misalkan. Karena ikan tongkol itu bisa ditangkap oleh pulsain, bisa ditangkap oleh handline, bisa ditangkap oleh gillnet, bisa tertangkap juga oleh trawl surface trawl, dan lain sebagainya. Maka tongkol ini lebih efektif ditangkap oleh apa gitu ya, atau catchability, possibility catchingnya itu lebih banyak ditangkap oleh apa? Apakah pulsain, apakah long line atau handline ini, atau troll? Nah, itu bisa diketahui dari statistik perikanan, ya, sehingga bisa distandarisasi alat tangkap hanya satu saja, misalkan pulsain gitu ya, dan lain sebagainya. Faktor yang kedua adalah faktor penangkapan atau kematian mortalitas tanpa penangkapan. Persamaannya pun sama, hanya diganti dengan F saja. F ini sebagai koefisien mortalitas pada penangkapan, ya. Nah, koefisien mortalitas pada penangkapan atau F ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana ada faktor konstanta, kemudian faktor intensitas penangkapan. Setelah kita mengetahui bahwa laju mortalitas itu dibagi dua, yaitu laju mortalitas alami dan laju mortalitas penangkapan, ya, maka kita bisa mengestimasi mortalitas total. Tetapi pada kali ini mengestimasi mortalitas total itu terpisah antara mortalitas alami dan mortalitas penangkapan. Kenapa demikian? Karena pada estimasi mortalitas total ini kita akan memprediksikan atau mengestimasikan berapa populasi yang hilang atau berapa jumlah populasi yang hilang dalam waktu T1, ya, yang sebelumnya N0 atau populasi awal telah diketahui. Nah, ini merupakan syarat di mana kita bisa mengestimasikan mortalitas total tanpa harus menghitung mortalitas penangkapan terlebih dahulu dan menghitung mortalitas alami secara terpisah gitu ya. Hal ini disebabkan karena data yang sudah kita dapatkan atau data pada di lapangan, kita sudah mengetahui N1, N0-nya berapa, kemudian N1-nya berapa, atau kalau misalkan analoginya adalah seperti ini. Misalkan kita survei di laut Jawa misalkan.
di Laut Jawa kita mensensus ikan tongkol, misalkan ikan tongkolnya di Laut Jawa itu pada waktu N0 atau survei pertama itu sekitar 1 juta ton, ya, 1 juta ton. Nah, dan ternyata setelah beberapa bulan kemudian atau N1 jumlah ikan tongkol yang ada di Pulau Jawa, Laut Jawa itu menjadi 500 ton saja, sehingga terjadi selisih yang begitu tinggi ya setelah 6 bulan, misalkan 6 bulan jadi perubahan. Nah, dari data ini kita bisa hitung berapa Z-nya atau mortalitas totalnya itu berapa, yang dimana mengkesampingan antara mortalitas penangkapan dan mortalitas alami. Nah, untuk selanjutnya di mana fraksi yang hidup atau yang survive atau kita konotasikan dengan S itu adalah pembagian antara N1 yang tadi, misalkan 1 juta ini dibagi dengan N0. Yang 500 dibagi dengan 1 juta ini. Nah, sehingga dan koefisiennya itu ya persamaannya tetap persamaan mortalitas, laju mortalitas total ya. Dimana kalau misalkan kita ubah dalam bentuk lain gitu ya, jadi akan seperti ini ya, dimana N0-nya ini ya N0-nya ini dipindahkan ke ruas sebelahnya akan seperti ini persamaan yang baru, atau dirubah sehingga kita akan mencari Z-nya ini ya pada Z waktu ke-1 atau ZT, maka kita bisa substitusikan atau diturunkan sehingga turunannya akan seperti ini, persamaan ini ya. Persamaan ini, dan ZT sama dengan persamaan terakhirnya log N0 dibagi dengan N1-nya berapa. Nah, inilah adalah persamaan ketika kita bisa mengestimasikan mortalitas totalnya. Setelah tadi menentukan estimasi mortalitas total dengan mengetahui N1 dan N0-nya, maka jika ingin mengestimasikan mortalitas total dengan cara metode semi grafik, nah syaratnya adalah jika Z-nya itu konstan atau kita mengasumsikan bahwa Z-nya itu konstan, tidak berubah. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah penangkapan, kemudian mortalitas alami itu total mortalitasnya atau estimasi mortalitas totalnya itu konstan atau Z-nya konstan. Maka kelimpahan atau jumlah produksi pada waktu T ini bisa dituliskan demikian, atau NT populasi pada waktu T itu bisa seperti ini karena Z-nya itu adalah konstan ya, dimana N0 jumlah produksi pada saat T0 ya, pada saat T awal ini. Nah, sehingga apabila dirumuskan atau diturunkan, maka persamaannya akan seperti ini ya, seperti tadi, seperti yang slide sebelumnya. Nah, kemudian jika digrafikkan log NT terhadap T terhadap umur, maka ini akan seperti ini, ada garis linear ya, slope-nya itu negatif ya, slope-nya itu negatif, di mana slope-nya ini merupakan Z-nya ya, sehingga Z-nya itu konstan ya, Z-nya konstan seperti itu. Ini dengan metode semi grafik ya.
kita bisa menentukan bahwa Z-nya berapa dan Z-nya tidak berubah konstan, ya, karena Z-nya ini merupakan slope-nya. Dimana pada waktu usia makin tua, maka log NT-nya akan berpotongan, ya, berpotongan dengan garis X ini, ya, dengan garis X, log N-nya, log NT-nya, ya, akan berpotongan dengan garis X, ya, dengan garis X. Nah, inilah yang dinamakan metode semigrafik, yaitu mencari slope-nya yang konstan tadi atau Z-nya yang konstan tadi.